Pembahasan soal UTBK 2019, soal biologi dimulai dari nomor 61 ya. Baik, kita lihat dulu soal berikut ini bahwa setelah telomerase 1, meiosis, susunan kromosom setiap sel anak adalah A. Diploid dan kromosom masing-masing tersusun dari satu kromatid tunggal, B. Diploid dan kromosom masing-masing terdiri dari dua kromatid, C. Haploid dan kromosom masing-masing tersusun dari satu kromatid tunggal, D. Haploid, kromosom masing-masing tersusun dari dua kromatid, E. Tetraploid, kromosom masing-masing terdiri dari dua kromatid. Nah, untuk menjawab soal nomor 69 ini, maka pembahasannya adalah sebagai berikut ya. Iya. Pembelahan sel itu ada bisa secara mitosis dan bisa secara meiosis. Nah, mitosis sama dengan meiosis 2. Jadi meiosis 2 itu ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 ya. Sama dengan fase pada mitosis. Oke. Nah, untuk mitosis yang disamakan dengan meiosis 2, berarti ini profase 2 yang terjadi adalah di mana kromosom berkondensasi dan terlihat lebih jelas ya, benang spindel muncul. Kemudian sentrosom membelah menjadi sentriol, bergerak ke kutub yang berbeda. Lalu pada fase metafase, lihat di sini ada kromosomnya, di mana kromosomnya di tengah berada pada bagian tengah dengan dua kromatid. Jadi ini adalah kromosom dengan dua kromatid. Oke, bisa ya. Kemudian anafase, pada anafase 2 sama dengan anafase mitosis di mana kromosomnya terdiri dari dua kromatid berpisah ke kutub yang berbeda. Jadi ini ada satu kromatid masing-masing berpisah ke kutub yang berbeda. Kalau metafase, kromosom dengan dua kromatid di tengah. Oke. Nah, jadi telofase lanjutan dari anafase di mana telofase ini terbentuk nantinya dua sel yang baru. Kalau dia telofase mitosis, kalau telofase meiosis yaitu meiosis 2, maka terbentuk 4 sel. Nah, kromosom ke kutub yang berbeda mulai terurai, penyusunan kembali inti dan mengelilingi kromosom, benang spindel menghilang, benang spindel terus menarik ke tempat yang terpisah. Nah, jadi di dalam soal kita dikatakan adalah setelah telofase 1 akan menghasilkan apa? Telofase 1 meiosis 1 menghasilkan kromosom yang haploid ya. Oke. Nah, lihat ya. Ya. Baik, perhatikan tahapan pembelahan set pada anafase. Anafase yang pertama. Nah, pada anafase pertama ini misalnya selnya. Terus nanti kromosomnya berpisah ke kutub yang berbeda terdiri dari masing-masing dua kromatid ya. Ini satu kromatid. Nah, ini jadinya dua kromatid. Di kutub yang berbeda. Ini satu kromatid, dua kromatid. Oke, kemudian ini adalah sentriol. Ini sentriol. Lalu kromosomnya melekat pada benang-benang spindel ya. Nah, jadi gambar ini menunjukkan bahwa tahapan anafase. Anafase 1, meiosis yang pertama. Di mana kromosomnya berpisah. Kromosom yang berpisah ini terdiri dari dua kromatid. Oke. Setelah anafase 1, maka muncul anafase
muncul telofase. Yang pertama, meiosis 2. Nah, apa yang terjadi di sini? Oke. Yang terjadi nantinya terbentuk dinding-dinding pemisah atau sitokinesis. Lalu membran intinya muncul ya. Membran inti muncul. Membran inti muncul. Nah, membran inti muncul, anak inti juga muncul. Ini anak inti. Oke. Terus sentriol menjadi sentrosom. Benang spindelnya hilang. Lalu kromosom berubah menjadi benang-benang kromatin. Nah, ini benang-benang kromatin. Ini pada fase telofase. Jadi hasil daripada telofase 1 ini menghasilkan 2 sel ya. 2 sel anak, hasilnya adalah 2 sel. 2 sel anak ini kalau dia bermeiosis tentunya dia menghasilkan sel yang haploid. Jadi meiosis 1 dan meiosis 2 selalu dia menghasilkan haploid yang kita buat dengan simbol N. Dengan masing-masing nantinya kromosom yang dihasilkan terdiri dari 2 kromatid ya. Maka jawabannya dia soal nomor 70, soal nomor 69 tadi ya. Ya. Jadi telofase 1 meiosis, susunan kromosom setiap sel anak adalah haploid dengan kromosom masing-masing terdiri dari 2 kromatid ya. Oke. Kenapa 2 kromatid? Lihat. Kenapa 2 kromatid? Karena anafase 1 tadi kromosomnya berpisah ke kutub yang berbeda, masing-masing ini membawa 2 kromatid ya. Oke, terpisah. Jadi 1 sel ke atas, 1 sel ke bawah. Setiap 1 sel itu membawa 2 kromatid. Maka nomor 69 jawabannya itu adalah D ya. D. Nih. Jadi telofase 1 susunan kromosom setiap sel anak adalah haploid. Meiosis 1 maupun meiosis 2 selalu menghasilkan kromosom yang haploid ya. Kalau dia telofase 1 menghasilkan kromosom masing-masing tersusun di atas 2 kromatid. Tetapi kalau telofase 2 menghasilkan sel anak yang haploid kromosom masing-masing terdiri dari 1 kromatid. Kalau dia telofase 2 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Kodominan, alel ganda, dan alel letal adalah beberapa contoh dari penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan tersebut dinyatakan semu karena A. Penyimpangan hanya terjadi pada fenotip, bukan pada perilaku alel pada saat meiosis. B. Jumlah rasio fenotip hasil persilangan pada ketiga penyimpangan tersebut tetap. C. Jumlah rasio genotip hasil persilangan pada ketiga penyimpangan tersebut tetap. D. Penyimpangan hanya terjadi pada tingkat alel saja, bukan pada tingkat gen. E. Penjumlahan rasio fenotip dan genotip pada setiap penyimpangan selalu berbeda. Maka kalau dikatakan kodominan, kodominan itu adalah di mana nantinya fenotip dari heterozigotnya berbeda ya, itulah kodominan. Nah, kodominan fenotip dari heterozigotnya berbeda, jadi menghasilkan sifat yang baru. Demikian juga dengan alel ganda ya, beberapa alel ini berada dalam satu kromosom alel ganda. Letal ya, gen dalam keadaan homozigot mengakibatkan kematian. Jadi kenapa dia dikatakan terjadi penyimpangan? Penyimpangan terjadi pada fenotip, bukan pada perilaku alelnya. Karena tadi kodominan menghasilkan fenotip yang berbeda atau fenotip yang baru dalam keadaan heterozigotnya. Itu kodominan ya.
Oke, sebagai contoh misalnya untuk kodominan nomor 70. Nomor 70 kodominan. Oke, kodominan itu adalah ya. Jadi ada fenotip yang baru atau berbeda pada heterozigot. Nah, sebagai contoh untuk golongan darah sistem MN ya. Golongan darah sistem MN di mana ditentukan oleh alel LM. Oke. LM ini adalah golongan darahnya M. LN ini golongan darahnya adalah N. Nah, jadi kalau digabungkan LM dan LN ini adalah bukan golongan darah M, bukan golongan darah N, ini namanya kodominan. Heterozigotnya ini menghasilkan sifat yang baru, yaitu golongan darah MN. Itulah kodominan. Oke. Nah, bagaimana kalau dia alel ganda? Alel ganda lebih dari satu gen berada dalam satu kromosom disebut dengan alel ganda. Ya kan? Sebagai contoh untuk golongan darah. Sistem golongan darah ABO. Oke, ABO. Nah, ditentukan oleh 3 alel, yaitu alel IA, alel IB, dan alel IO. Inilah dikatakan alel ganda. Lebih dari alel. Baik, untuk golongan darah A ditentukan oleh alel IA, kemudian alel IA, IO. Untuk golongan darah B ditentukan oleh alel IB, dan IB, IO. Nah, jika ketemu IA dan IB, ini namanya kodominan. Muncullah golongan darah AB. Golongan darah O dengan alel IO. Jadi, fenotipnya yang baru muncul, itulah yang mengakibatkan atau itulah yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan semu ya. Bukan karena peristiwa alelnya pada saat meiosis ya. Jadi jawaban nomor 70 adalah A. Jadi penyimpangan hanya terjadi pada fenotip, bukan pada perilaku alel saat meiosis. Berikutnya. Oke, nomor 71. Sekuensi DNA dapat dilakukan karena atom C kedua dari molekul gula pada nukleotida mengalami A. Oksidasi, B. Dioksi, C. Dideoksi, D. Reduksi, E. Oksidoreduktase. Nah, lihat di sini untuk DNA. DNA disusun oleh gula namanya deoksiribosa ya. Deoksiribosa. Jadi dia ini atom karbon yang pertama, karbon yang kedua. Ini atom yang pertama, karbon yang kedua, karbon ketiga, keempat, kelima. Pada atom karbon yang kedua mengalami apa? Deoksiribosa. Ya. Dia mengalami deoksiribosa. Oke. Kalau dia RNA, dia membentuk gula ribosa ya. Jadi ini oksigen ada di atom karbon nomor 2. Ini untuk ribosa. Kalau dia DNA, oksigen pada atom karbon nomor 2 hilang. Deoksilah namanya ya. Nah, DNA itu disusun oleh polinukleotida. Polinukleotida disusun oleh nukleotida terdiri dari gula, basa nitrogen, dan fosfat. Sehingga susunannya begini dia. Ini fosfatnya, ini gula, ini basa nitrogen, ini adalah satu nukleotida ya. Nah, jadi ini disebut satu nukleotida. Nah, kalau begitu berapa nukleotida Kak ini? 1, 2, 3 ya, sampai 4 ya.
Iya. Oke. Jadi berapa nukleotida Kak ini? Ini 1 nukleotida, 2 nukleotida, 3 nukleotida, 4 nukleotida sebelah kiri ya. Karena DNA itu kan untai ganda dia kan, berarti ada 1 di kiri, ada 1 untaian di kanan ya. Kemudian ini 5 nukleotida, 6 nukleotida, 7 nukleotida, ada 8 nukleotida. Nah, 8 nukleotida ini berarti lebih dari 1 nukleotida ini disebut polinukleotida. Maka DNA itu adalah polinukleotida. Ya. Di mana gulanya ini tadi adalah gula deoksiribosa di mana kehilangan atom karbon, kehilangan atom oksigen pada atom karbon nomor 2. Kehilangan atom oksigen pada atom karbon nomor 2. Saya ulangi ya. Kehilangan atom oksigen pada atom karbon nomor 2. Itulah gula deoksi, ya. Baik. Itu. Oke. Kalau begitu, jawabannya nomor 71. Sekuensi DNA dapat dilakukan karena atom karbon kedua dari molekul gula pada nukleotida mengalami deoksi ya. 71 jawabannya bulat. Kehilangan atom karbon, kehilangan atom oksigen ya. Kehilangan atom oksigen. Jadi nomor 71. Jawabannya gula karena gulanya adalah gula deoksiribosa. Deoksi artinya adalah kehilangan atom oksigen pada atom karbon yang kedua. Oke? Baik, itu nomor 71. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Soal berikutnya adalah nomor 72. Teknik kultur sel merupakan teknik dalam bioteknologi tanaman yang memanfaatkan sel tak berdiferensiasi untuk menghasilkan sel fungsional atau individu baru. Teknik ini memanfaatkan sel tumbuhan yang bersifat. Nah, jadi kultur jaringan itu adalah metode memperbanyak tanaman dalam media yang aseptik atau steril. Kita memanfaatkan sifat tumbuhan yaitu sifat totipotensi ya. Totipotensi. Kemampuan sel menjadi individu baru, itu namanya totipotensi. Nah, jadi kita bisa memperbanyak tumbuhan dengan cara kultur jaringan. Karena tumbuhan memiliki sifat totipotensi. Totipotensi diartikan adalah kemampuan sel menjadi individu baru. Nah, kalau hewan tidak bisa kita lakukan begitu ya. Sehingga jawabannya tadi adalah A ya. Ayam. Totipotensi. Baik, sekarang nomor 73. Soal nomor 73, kambium pemburu pada batang dikotil akan berkembang menjadi floem sekunder dan xilem sekunder. Arah pertumbuhan yang benar adalah, berarti kambium pemburu pada batang dikotil mengakibatkan pertumbuhan sekunder, yaitu batang membesar. Aktivitas apa itu? Kambium vaskuler yang dimana dia akan membelah keluar, membentuk floem sekunder.
ke dalam membentuk silem sekunder. Jadi jawabannya adalah A ya. 73 jawabannya A. Kambium vaskular, kambium yang ada di antara silem dan floem nanti akan membelah keluar untuk floem sekunder dan ke dalam membentuk silem sekunder. Oke, sehingga muncullah pertumbuhan sekunder ya, yaitu batang membesar. Kalau pertumbuhan primer berbeda dengan pertumbuhan sekunder. Kalau sekunder tadi batangnya membesar, kalau primer batangnya memanjang. Ya, atau batang makin tinggi, akar makin panjang. Kalau pertumbuhan primer, ya. Pertumbuhan primer diakibatkan oleh aktivitas meristem apikal. Kalau pertumbuhan sekunder diakibatkan oleh aktivitas kambium vaskular yang kita kenal dengan meristem lateral yang di samping. Nah, itu nomor 73. Lanjut kita. Ke nomor 74. Pergerakan air secara simplas pada silinder pusat akar dikotil disebabkan oleh. Nah, jadi simplas itu pergerakan air dan mineral melalui bagian sel yang hidup, yaitu apa? Plasmodesmata ya. Kalau dia apoplas, pergerakan air dan mineral melalui bagian sel yang tidak hidup, yaitu ruang antar sel atau dinding sel. Nah, jadi disebabkan oleh apa dia simplas pada silinder pusat? Ya kan? Pita Kaspari tak tembus air. Pita Kaspari tak tembus air pada lapisan endodermis. Silinder pusat tersusun atas sel-sel berdinding tebal. Endodermis memiliki dinding sel berlignin. Sel-sel pada silinder pusat tidak bisa dimasuki oleh air. Terdapat rongga antar sel pada silinder pusat ya. Oke, tadi dia kalau simplas melalui plasmodesmata bagian sel yang hidup. Kalau terdapat rongga antar sel itu berarti apoplas ini kan, terdapat rongga antar sel. Sel-sel pada silinder pusat tidak bisa dimasuki oleh air. Endodermis memiliki dinding sel yang berlignin. Oke. Pita Kaspari tak tembus air pada lapisan endodermisnya. Betul ya? Pita Kaspari itu tidak tembus air. Tapi itukah alasan sehingga air itu bergerak secara simplas? Karena Pita Kasparinya tak tembus air sehingga dia melewati plasmodesmata. Yang mana jawabannya? Terdapat rongga antar sel pada silinder pusat. Silinder pusat tidak terdapat rongga antar sel ya, dia itu rapat. Sel-sel pada silinder pusat tidak bisa dimasuki oleh air. Ada sel penerus ya. Ya kan? Endodermis memiliki dinding sel berlignin, itu untuk berlignin salah ya. Pita Kaspari tidak bisa ditembus air karena ada zat suberinnya. Silinder pusat tersusun atas sel-sel berdinding tebal. Jadi jawabannya A ya. Kita condong ke A. Nah, terus nomor 75. Mekanisme bukan merupakan fungsi dari epitel. Epitel itu adalah jaringan yang di permukaan tubuh ya. Jaringan yang di permukaan tubuh seperti di mana? Di kulit. Epitel pipih berlapis. Fungsinya di sana untuk proteksi. Kemudian ada epitel yang berada di antara pembuluh darah dan dinding alveolus, di sana untuk pertukaran ya, difusi. Oke.
Nah, difusi, dan juga ada epitel yang terdapat di mana? Di ginjal ya. Berarti ada absorpsi pelekatan, sekresi. Ini B, kecuali B, karena B itu untuk sel otot ya, kontraksi. Nah, lanjut kita lagi ke nomor 76. Pernyataan manakah yang tidak benar dalam kaitannya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada sistem pernapasan manusia? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam kapiler terjadi secara osmosis di alveolus, salah ya, secara difusi. Pada alveolus, molekul gas akan bergerak melalui membran respirasi dari tekanan parsial tinggi ke tekanan rendah. Nah, ini kita simpan dulu. C. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di jaringan tubuh sangat dipengaruhi oleh tekanan parsial. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di jaringan tubuh sangat dipengaruhi oleh tekanan parsial. D. Tekanan CO2 di alveolus 40 dan tekanan CO2 di dalam kapiler 46. Maka CO2 akan berdifusi dari kapiler ke alveolus ya. Ini diketahui tekanan CO2 di alveolus 40. Tekanan CO2 di kapiler 46, berarti lebih tinggi di kapiler. Nah, yang ditanya di dalam soal adalah yang tidak benar ya. Maka pernyataan yang B pada alveolus akan bergerak melalui membran respirasi dari tekanan parsial tinggi ke rendah, betul ya. Yang C, pertukaran gas karbon dioksida terjadi di jaringan tubuh berarti dipengaruhi oleh tekanan parsial. Karena tekanan parsial dari tekanan yang tinggi ke rendah, itulah terjadi perpindahan zat. Sebagai contoh, untuk CO2 yang ada di alveolus 40 di kapiler 46 mm hidrogonium, berarti terjadi perpindahan dari tekanan tinggi, yaitu 46 ke 40. Berarti terjadi perpindahan dari kapiler ke alveolus, benar ya. Yang E, jika tekanan oksigen di alveolus 100, oksigen di paru-paru 40, maka oksigen akan berdifusi dari alveolus menembus membran respirasi menuju kapiler paru-paru. Benar. Berarti yang tidak benar adalah A, karena ada secara osmosis, harusnya secara difusi. Kalau osmosis pertukaran zat pelarut dari hipotonis ke hipertonis. Kalau difusi pertukaran zat terlarut, contohnya oksigen dari hipertonis ke hipotonis. 77 ya. Untuk membantu orientasi posisi atas dan bawah, sebagian besar ikan memiliki organ disebut proprioreseptor. Ya. Proprioreseptor. Nah. Jadi kita lihat ini ya. Pit organ merupakan indera perasa panas yang digunakan oleh hewan untuk menangkap mangsanya. Alat ini dimiliki oleh ular ya. Nah, sedangkan neuromas ada di sekitar urat sisi sebagai indera yang peka terhadap tekanan dan arus air. Kalau proprioreseptor adalah kesadaran atas kedudukan tangan dan keseimbangan tubuh terhadap gravitasi bumi. Statosis reseptor keseimbangan. Maka nomor 77 jawabannya itu adalah A ya. Proprioreseptor. Berikut presentasi laki-laki buta warna di Indonesia 7%. Presentasi wanita carrier dan wanita buta warna adalah, maka untuk menjawab ini, kalau diketahui laki-laki, katanya laki-lakinya buta warna ada 7%. Berarti yang 7% itu adalah X CBY 7% atau 0,07. Nah, ini adalah langsunglah ini sebagai Q, maka P-nya adalah 1 kurang Q, 1 kurang 0,07 sama dengan 0,93. Itulah P-nya. Nah, ditanya perempuan yang buta warna atau carrier. Nah, jadi presentasi wanita carrier dan wanita buta warna berapa? Nah, buta warna berarti XCB kecil ya. Ini pada perempuan berarti ini Q kali Q. Berarti ini
0,07 kali 0,07 ini sama dengan 0,0049. Atau ini sama dengan 0,49% ya. 0,49%. Nah, sedangkan wanita carrier berarti XCB X, berarti ini adalah 2PQ. Berarti 2 kali 0,93 kalikan dengan 0,49. 0,049. Oke, berapa ini? Nah, kita kalikan dulu ya. Nol koma 93 kali 0,0049 kali 2. Berarti ini sama dengan 0,0091 atau ini sama dengan 0,91%. Nah, itulah jawabannya. Berarti iya. Oke. Presentasi wanita carrier dan wanita buta warna adalah ini, coba kita kalikan dulu lagi ya. Ini tadi 0,93. Yang wanita buta warna berarti 0,49%. Ini tadi 0,93, kita kalikan dulu ulang lagi ya. Udah pasnya 0,93 kali 0,0049 kali 2. Ini harusnya ini nolnya 2 ya. Nolnya 2. Nah, jadi inilah nomor 78 jawabannya ya. Sekarang berarti jawabannya kira-kira iya. E ya. E, 78E. Baik. Nah, 79 lumut yang kita lihat sehari-hari pasti gametopitnya berarti pasti dari tumbuhan lumut yang mampu menghasilkan spora, yang mampu menghasilkan gamet, yang paling pendek dalam proses metagenesis setelah melakukan perkembangan secara generatif, yang mempunyai kromosom 2N. Nah, jadi gametopit itu adalah generasi haploid ya, di mana gametopit lumut ini dominan dibanding dengan sporopit. Makanya jawabannya yang mampu menghasilkan spora salah ya, yang mampu menghasilkan gamet betul. Yang paling pendek dalam proses metagenesis salah. Setelah melakukan perkembangbiakan secara generatif salah ya, yang mempunyai kromosom 2N salah. Maka jawaban nomor 79 adalah B ya, bulat. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya. Hewan dengan ciri utama tripoblastik selomata. Aselomata ya. Aselomata berarti tidak memiliki rongga. Hewan ini adalah pelatih helminthes. A ya. Sedangkan nematoda adalah Pseudoselomata rongga semu. Annelida selomata. Mollusca selomata, Echinodermata selomata. Maka nomor 80 jawabannya A ya. Oke. Ada mau ditanyakan? Jadi, saya buat di sini ya. Nomor 80 jawabannya A. Nomor 79 tadi jawabannya B ya.
Kalau nomor 79. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang soal UTBK 2019 ya. Semoga bermanfaat.